Hai, apa kabar semuanya saudara? Saya Gideon Simanjuntak kembali datang membawakan kabar baik, kabar sukacita dari kerajaan surga bagi setiap saudara yang sangat dikasihi oleh Dia. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur karena kami mengenal Engkau Tuhan kami sebagai kekuatan, keselamatan dalam hidup kami. Kami mau siapkan hati kami, sambut kebenaran firman Tuhan. Pakailah di bibir hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Setiap mereka yang menonton, hamba juga berdoa, hari ini akan menjadi hari yang diberkati, hari penuh berkat, hari penuh mukjizat. Kemana mereka melangkah, tanda kebaikan kasih dari Kristus menyertai hidup mereka. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Keluarkan Alkitab saudara, ya sendiri sedikit ya. Keluarkan catatan saudara, keluarkan semua note saudara. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah saya pada hari ini, tema renungannya adalah berdoa lebih sungguh lagi, atau lebih tepatnya praying fire atau praying with fire, berdoa dengan api dari Kristus. Alkitab mengatakan ada beberapa hal yang hanya dapat berubah atau hanya dapat diubah melalui doa. Ada banyak hati yang dapat diubah melalui doa. Ada banyak keadaan yang hanya dapat diubah melalui doa. Doa adalah berbicara kepada Tuhan. Doa adalah sebuah hubungan istimewa. Doa bukan kewajiban, doa bukan beban, tapi doa adalah sebuah privilege, keistimewaan dari Bapa di surga. Alkitab mengatakan dalam 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14 mengatakan demikian, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Umatku atas namaku disebut merendahkan diri dan apa saudara? Berdoa. Sebuah hamba Tuhan yang terkenal namanya Smith Wigglesworth mengatakan demikian, I never pray more than 20 minutes. I never go 20 minutes without praying. Saya nggak pernah berdoa lebih dari 20 menit, tapi saya nggak pernah pergi atau melangkah atau keluar lebih dari 20 menit tanpa berdoa. Apa artinya? Doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Doa adalah senjata orang percaya. Lalu pertanyaannya saudara, mengapa kita perlu berdoa? Apa sih akibat atau efek atau berkat dari berdoa? Dikatakan mengapa kita perlu berdoa? Karena ketika kita berdoa, kita mengundang Tuhan masuk dalam hidup kita. Kita mengatakan dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20 mengatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatinya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Doa adalah mengundang Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Kita semua tahu ketika Tuhan ada dalam kehidupan kita, maka segala hal yang ajaib dan luar biasa dinyatakan dalam hidup kita. Yang kedua, mengapa kita perlu berdoa? Karena ketika kita berdoa, kita mengcommunicate with God personally. Kita berbicara kepada Allah, berkomunikasi kepada Tuhan secara personal. Saudara pasti pengen dong ngobrol sama Presiden Jokowi. Saudara pasti bangga dong bisa ngobrol sama orang terkaya di dunia. Atau mungkin saudara berharap punya waktu sama orang terkenal di dunia. Tahukah saudara, Allah membukakan channel dalam hidup saudara dan saya, yaitu karunia doa. Dia membuka hatinya 24 hour, 24 jam, kapanpun, dimanapun. Bagaimana cara kita menjangkau Allah? Dengan tutup mata dan berdoa. Bahkan kadang-kadang gak usah tutup mata, lagi di jalan, tiba-tiba ingat kebaikan Tuhan, kita berdoa. Makanya kan ada banyak lagu rohani yang mengatakan, dia hanya sejauh doa, dia nggak jauh. Ketika engkau datang kepada dia, berdoa, berseru memanggilnya, dia ada di tengah-tengah saudara dan saya. Alkitab mengatakan demikian, Allah sebenarnya dapat saja memberikan apa yang kita butuhkan tanpa doa kita. Tetapi Allah mengajarkan dan meminta kita berdoa kepadanya karena Allah ingin agar kita datang kepadanya.
Dia menginginkan persekutuan dengan kita. Tujuan doa yang Yesus ajarkan bukan membuat kita duduk dan meminta. Tapi tujuan doa yang Yesus ajarkan, ini saya suka sekali, adalah dia ingin kita mengenalnya dan sujud menyembah dia. Tuhan mau dekat sama saudara loh. Tuhan mau karib sama saudara. Dan yang ketiga, mengapa kita perlu berdoa? Yang pertama dikatakan untuk mengundang Tuhan masuk. Yang kedua, untuk memiliki hubungan personal kepada Tuhan. Dan yang ketiga, prayer is the weapon that can be used against the enemy. Doa adalah senjata yang dapat digunakan untuk melawan musuh. Matius 16 ayat yang ke-19 mengatakan demikian, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Daniel 6 ayat yang ke-11 mengatakan demikian, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel menghadapi sebuah tuduhan, sebuah fitnah, dan hukumannya adalah dilempar ke gua singa. Tapi ketika Daniel mendengar kabar buruk tersebut, Daniel gak cari backingan, Daniel gak cari pembelaan, bahkan Daniel gak cari raja yang sayang sama dia. Tapi dia cari raja di atas segala raja. Masuk ke kamarnya, dia berdoa. Dan kita semua tahu ceritanya. Tuhan melepaskan Daniel dengan kisah yang ajaib. Firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 50 ayat yang ke-15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Kalau hari ini kau sedang sesak hatimu, sesak kehidupanmu, banyak masalah saudara, berseru kepada Tuhan. Jangan cari manusia, jangan cari cara dengan cara manusia. Tapi carilah pertolongan dengan cara Tuhan. Karena kita tahu ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuka jalan bagi setiap saudara dan saya. Saya teringat sebuah kisah yang menarik, kisah gereja sampah di Mesir. Kalau saudara pernah pergi ke Mesir, ada seorang khilafah pada masa itu mendengar ada ayat di Alkitab yang berbunyi, Matius 17 ayat yang ke-20, karena kalau kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepada kamu, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi, maka kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Takkan ada yang mustahil bagimu. Dan ketika khilafah ini mendengar kisah tersebut, dia bilang, apakah Alkitab isinya benar? Dan pemimpin dari gereja sampah di Mesir bilang, iya benar. Apakah semua isi dapat dipercaya? Iya, dapat dipercaya. Dan khilafah ini menunjuk ayat yang berkata, oke, pindahin gunung itu. Kalau memang kamu bisa pindahin gunung, berarti Alkitab ini benar. Tapi kalau enggak, berarti kalian Alkitab ini bohong, tinggalin Tuhan kamu, atau keluar dari Mesir, atau saya bunuh. Dan singkat cerita, selama berhari-hari mereka berdoa, berseru kepada Tuhan. Mereka berpuasa. Diawali dengan sakramen kudus, lalu mereka berteriak, Kyrie eleison, Kyrie eleison, yang artinya Tuhan have mercy on me, Tuhan kasihani kami. 400 kali mereka berteriak Kyrie eleison, dikumandangkan. 100 kali menghadap timur, 100 kali menghadap barat, 100 kali menghadap utara, 100 kali menghadap selatan. Dan kisah ceritanya, datanglah gempa bumi dan gunung tersebut bergeser beberapa kilometer dari tempat aslinya. Dan khilafah itu kaget dan banyak orang menjadi percaya. Apa rahasianya? Doa dengan iman percaya. Hari ini apa gunung kehidupan saudara? Hari ini apa musuh terbesar saudara? Hari ini apa tantangan dalam hidup saudara? Jawabannya cuma satu, berdoa. Dia hanya sejauh doa. Ada lagu yang saya suka mengatakan demikian. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan selalu, dia akan segera menghampiri hidupmu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Sama-sama bilang sama saya, dia hanya sejauh doa. Bagikan kabar baik ini yang sangat baik kepada semua orang-orang yang saudara kasihi. Ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Dan jangan lupa like dan komen di bawah ini. Semakin banyak yang like, semakin banyak yang komen,
maka channel ini akan semakin banyak dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Karena kalau like-nya banyak, komennya banyak, maka secara algoritma akan disebarkan YouTube lebih banyak lagi. Yang punya surga, crazy in love with you.